al mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena sampai pada petang ini kita masih diberikan karunia-Nya, nikmatnya yang berupa nikmat iman dan sehat, sehingga kita bisa bertemu di acara perdana, yaitu ngaji literasi untuk Bapak Ibu wali murid SMP Muhammadiyah 2 Taman. Yang kedua kalinya salam untuk Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, sebagai Bapak Revolusi Akhlak. Bapak-bapak dan Ibu sekalian wali murid SMP Muhammadiyah 2 Taman, pada petang ini adalah edisi perdana, yaitu acara ngeliter, yaitu ngaji literasi, yang mana Bapak sekalian, acara ini adalah diperuntukkan untuk Bapak Ibu wali murid dan siapapun yang ada di Zoom ini, agar kita menambah wawasan keislamannya, ya. Dan ini insya Allah akan berlangsung secara rutin tiap bulan, insya Allah mungkin bisa 2 sampai 3 kali dalam 1 bulan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada petang ini Aji Ngeliter diasuh oleh Ustadz Muzamil, yaitu dengan tema ikhlas dan niat dalam segala perilaku kehidupan. Nah, Bapak sekalian saya hormati, pada masa pandemi ini insya Allah kita semua masih diberikan sebuah kesehatan, dan mudah-mudahan di masa sekarang ini Kabupaten Sidoarjo sudah turun di level 2, dan alhamdulillah juga kita semua warga SMP Muhammadiyah 2 Taman telah melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas sejak tanggal 30 Agustus 2021. Dan mudah-mudahan besok SMP Muhammadiyah 2 Taman akan melaksanakan acara vaksin kerjasama dengan Puskesmas Taman dan SMP Muhammadiyah 2 Taman, yang insya Allah akan dilaksanakan mulai pukul 8 sampai dengan selesai. Nah, mudah-mudahan pelaksanaan ini akan lancar dan pembelajaran kita secara tatap muka bisa berjalan dengan lancar juga tanpa halangan, dan mudah-mudahan kita semua, Bapak Ibu wali murid, kita semua yang ada di grup ini SMP Muhammadiyah 2 Taman selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan mendapatkan usia yang panjang. Nah, untuk menyingkat waktu sekalian, tidak perlu panjang lebar karena kita akan waktunya terbatas. Nanti sebelum Isya kita harus sudah selesai, maka waktu dan tempat saya persilakan untuk Ustadz Jamil menyampaikan materinya, yaitu dengan tema niat, ikhlas dan niat dalam perilaku kehidupan. Dari saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz Jamil, kami silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Oh, Pak, bener nyantai tembriku. Bener nyantai tembriku. Oh, iya. Bisa ngeleset. Ini kan gak bisa ngeleset. Sudah, boleh. Sudah, boleh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Gatot Kristianto SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Taman. Yang kami hormati semua wali murid kelas 7, 8, 9 SMP Muhammadiyah 2 Taman, dan tentunya hadirin sekalian yang mengikuti acara liter ini, dan tentunya Bapak Ibu guru, karyawan yang saya hormati, dan anak-anakku sekalian, siswa-siswi yang ikut bergabung di acara liter ini. Alhamdulillah, malam ini patut kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat hidayah, diberikan as-sihah, kesehatan, kesempurnaan iman dan Islam, bisa silaturahim, ngeliter, ngaji literasi. Kalau bahasa ngaji literasi itu berarti kan harus ada kitabnya begitu. Lah kalau ada kitabnya berarti ada rujukannya. Biar kita ini biar tidak omdo katanya, tidak ngomong doang, tidak ada referensinya begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebetulan karena kita ini orang Islam, tentunya harus semuanya berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Maka saya mengambil tema ini, yaitu ikhlas dan niat dalam segala perilaku kehidupan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, hadirin, tentunya di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi ini, dalam bab ikhlas dan niat dalam skala perilaku kehidupan, memang sengaja kita ambil kitab di sini biar ada urutannya begitu dan ada referensinya yang jelas. Bapak Ibu sekalian, kita hidup ini semuanya adalah didasari dengan ikhlas, ibadah kepada Allah. Maka dalam kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin, didasari dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata Allah itu begini. Jadi tidaklah kalian semua dan kita semuanya ini orang beriman Islam disuruh oleh Allah tiada lain adalah untuk menyembah ibadah kepada Allah mukhlisin, dalam kondisi ikhlas, lahuddin, untuk beragama. Nah, sekarang bahasanya begini Bapak sekalian. Di situ konteksnya dalam skala perilaku kehidupan. Oh, ternyata kita hidup ini dasarnya adalah karena agama. Kalau sudah dasarnya karena agama, yang dimaksud agama di situ adalah agama Islam, tauhid kepada Allah, dan dikemas namanya ibadah. Nah, kalau sudah ibadah berarti dasarnya harus ikhlas. Nah, konteks itu adalah perilaku kehidupan. Ngapunten para hadirin sekalian, kita sebagai guru, jenengan semua sebagai orang tua, dan kita juga sebagai orang tua. Kemudian anak-anak juga sebagai siswa, di rumah sebagai anak, di sekolah sebagai siswa. Lah, bagaimana perilaku kehidupan di sekolah,
bagaimanakah perilaku kehidupan di rumah, kemudian nantinya bagaimana nanti albiah lingkungan di warung kopi, wifi dan lain sebagainya itu. Nah, ada lagi yang tempatnya sifatnya di masjid atau di musola yang dekat rumah dan sebagainya. Belum lagi ngapunten Bapak Ibu sekalian, jenengan sebagai wali murid mungkin bekerja dimanapun, tentunya dibenturkan dengan segala hal, lebih-lebih kondisi sekarang ini. Di dunia kerja mungkin ngapunten watak-watuknya beda. Ada yang mungkin ngapunten cari muka. Nah, ada yang mungkin menggeser posisi teman. Ada yang mungkin niatannya hanya kepingin dilihat direktur dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya Bapak-Ibu sekalian dalam konteks hidup itu harus didasari ibadah. Lah, ngomongnya adalah dasarnya ikhlas itu ternyata tidak gampang. Ikhlas itu tempatnya di hati, ya kan? Tapi bisa ngapunten cermin dalam hidup perilaku bisa dilihat lewat perilakunya sebagai wujud keikhlasan. Contoh, kalau kita menyumbang ke masjid, Pak Takmir, ya, aku nyumbang di masjid loh ya, 5 juta. Tolong nanti ditulis, aku ikhlas iki 5 juta. Akhirnya sama takmirnya ditulis itu. Dilalah karena Pak Takmirnya sudah tua, 5 juta ditulis nolnya karek telu. Nolnya tinggal 3. Jadi berapa kira-kira itu? Berapa? 5.000. Akhirnya apa? Si bapak tadi besoknya jamaah ke masjid. Loh, lah kok ternyata uangku kemarin tak berikan untuk nyumbang masjid 5 juta kok ditulis cuma 5.000. Lah, akhirnya diuji di sini sudah. Padahal tadi akhirnya bapak yang tadi nyelatu, mohon maaf, komentar kepada takmirnya. Oh, bapak takmir ini korupsi dan lain sebagainya. Masa saya nyumbang 5 juta kok ditulis cuma 5.000. Ternyata diklarifikasi bahwa ngapunten Pak, saya tadi nulisnya keliru karena kacamata saya ketinggalan. Akhirnya nolnya hilang 3. Lah, ini Bapak Ibu, ini contoh di masyarakat, di kita-kita, walaupun kita sudah beragama, tetapi ikhlas itu diuji betul di dalam hidup itu. Buktinya itu tadi. Justru kalau toh kepingin menampakkan yang baik saja tadi, itu kan nyumbang masjid yang baik, ya gitu. Kalau toh kepingin ditulis, justru mengulangi pahala keikhlasan kita di dalam beribadah, walaupun itu niatnya baik. Lah, hati-hati di sini. Nah, maka benar-benar keikhlasan kita ini diuji. Nah, beragama juga begitu. Nah, para jamaah sekalian, hadirin sekalian, ad-din itu agama. Kalau kita sudah khunafa'ah, lurus di dalam beragama, ayo dijaga niatan kita di dalam perilaku itu. Contoh para jamaah sekalian, hadirin sekalian, kita ini orang berakidah, ikhlas kepada Allah dalam ibadah. Oke? Maka di situ muncul tauhid kepada Allah. Karena tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Kalau toh kita tauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, Islam kepada Allah, ya kan? Kalau kita langgar namanya syirik, musyrik. Nah, musyrik syirik itu tadi penyakitnya, ngapunten para hadirin sekalian, ada 3 yang sering kita sebut dengan takhayul, khurafat, dan mungkin bid'ah. Saya katakan mungkin bid'ah karena pemahamannya beda-beda. Nah, penyakit yang syirik kayak begini ini harus kita hati-hati yang serba modern sekarang ini. Hadirin yang saya hormati, contoh khurafat. Khurafat itu seperti saya kasih contoh gampang saja. Ada kuburan, makam yang sekarang ini banyak dijadikan proyek orang lain.
proyek kampung atau proyek yang sifatnya bisa menghasilkan uang dan lain sebagainya. Nah, sehingga di sini harus hati-hati. Padahal di situ, ya kan, ketika orang memahami bahwa dirinya menjaga niatan ibadahnya kepada Allah, hati-hati, ngapunten para jamaah sekalian, walaupun ke makam tadi jangan sampai salah dari dalam wasilah. Wasilah ini kenapa? Perantara. Maka hunafa'a, ayo lurus di dalam menjaga agama tadi. Dengan apa? Rajinlah yuqimus shalah, mendirikan sholat, menjaga sholat fardu kita. Bapak, ibu, ngapunten, di rumah anak-anak kita ajak sholat, jangan nyuruh no, kasih contoh, kudu hasanah nak, ayo sholat. Muru auladakum bisolah wahum sab'a sinin wadribuhum alaiha asra sinin, dari Rasulullah. Ajaklah anakmu ketika umur 7 tahun dan silakan pukul anakmu ketika sudah umur 10 tahun. Jadi mengajak ngasih contoh, jangan nyuruh tapi tidak ngasih contoh. Nak sholat tapi lihat sinetron, ikatan cinta, nanti ada lagi ikatan apa lagi begitu. Nah ini makanya kita pakai acara gini biar nanti tidak kalah dengan ikatan cinta begitu. Kalau tuh habis sisa, makanya kita taruh habis maghrib biasa begitu. Nah ini mendirikan sholat, begitu luar biasa sholat ini Bapak Ibu, sehingga terpenting menjaga niatan ikhlas dalam perilaku itu. Awali dengan sholat kita, menjaga sholat kita, mendirikan sholat di rumah, buatlah musola, ajaklah anak-anak kita untuk selalu sholat. Jangan sampai pindah jamaahnya ke warung kopi, wifi dan lain sebagainya itu. Nah, selanjutnya wayutu zakah, menunaikan zakat di ayat itu. Nanti ketika bulan suci Ramadan, ya kan, mungkin Bapak Ibu jenengan yang tahulah kondisi keuangan jenengan, berapa zakatnya dan lain sebagainya itu. Lah, wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Nah, kalau sudah demikian, ikhlaslah kita di dalam beragama. Kemudian di situ nanti dengan ukuran mendirikan sholat, menunaikan zakat, itulah salah satu tanda menjaga istiqomah di dalam beribadah kepada Allah. Intinya dalam Quran surat Al-Bayyinah, karena dasarnya tadi surat Al-Bayyinah ayat 5, ya kan, mudah-mudahan kita ikhlas dan niat dalam segala perilaku kehidupan. Awali diri kita, awali keluarga kita, beri contoh yang baik kita selaku orang tua kepada anak-anak kita, bahkan bertetangga, bernegara itu. Saya kira cukup, dan karena timing kita dibatasi begitu. Monggo, mungkin ada yang ditanyakan, monggo di sini. Insyaallah bisa dilihat dari beberapa pertanyaan. Silakan, mungkin Bapak Ibu wali murid ada yang tanya, atau mungkin konsultasinya sifatnya kehidupan berkaitan sama ikhlas dan niat dalam segala perilaku kehidupan. Seperti tadi saya kasih contoh terhadap nyumbang masjid. Nah, nyumbangnya 5 juta. Lah kondilala nulisnya berapa tadi? 5.000. Akhirnya jadi masalah. Besoknya sudah tidak mau ke masjid karena mungkin salah paham dan sebagainya tadi. Gimana? Bapak-Ibu sekalian, belum ada. Oke, lanjut. Oke,
Bapak-Ibu sekalian saya hormati, sehingga dalam surat Al-Hajj ayat 37 itu, surat Al-Hajj, kita diingatkan oleh Allah juga, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Nah, ini biasanya berkaitan sama apa ini? Ketika udhiyah atau ketika penyembelihan hewan kurban itu. La yanalallaha luhumuha. Bapak Ibu sekalian, kita ini harus bisa memahami, Allah tidak akan sekali-kali menerima luhumuha, daging-daging yang kita korbankan, wala dima'uha, dan mungkin juga pasti itu darah-darah itu tadi, kalau toh tidak didasari dengan niatan yang ikhlas berkorban. Lah sekarang ini kan berkembang buahnya, ada yang niatannya kambingnya diniati kurban plus akikoh, jadi wayai kurban, waktunya kurban diniati sama akikoh juga. Kira-kira niat begini nih boleh apa enggak kira-kira? Tidak boleh. Jadi akikoh itu dalam hadis Rasulullah, kullu gulamin murtahanun bi akikatihi tudbahu anhu fil yaumis sabiq wa tukhlaqu ra'sahu wa tusamma. Setiap anak itu yang dilahirkan tergadaikan dengan akikohnya di hari yang ke-7, dicukur rambutnya dan dikasih nama. Siapa yang wajib mengakikoi? Bapak ibunya, orang tuanya. Jadi nanti nggak ada ceritanya kalau toh sudah besar lupa tidak diakikoi kemudian mengakikoi dirinya sendiri. Tidak dibenarkan dalam agama. Sekali lagi tidak dibenarkan dalam agama dan tidak ada dalilnya tentang itu. Nah, jadi nggak ada ceritanya mengakikoi dirinya sendiri walaupun sudah tua. Pak Ustadz, saya itu belum diakikoi dulu sehingga saya akan ngikoi diri saya sendiri walaupun sudah umur. Nah, ini nggak boleh. Lah, maka hati-hati tentang itu. Maka kurban jangan disamakan dengan akikah walaupun sama-sama kambingnya tadi. Nah, ketika kurban diniati dengan ikhlas, ya kan? Diniati dengan ikhlas, maka di situ Allah akan menerima yang ia niatkan tadi dengan dasar ketakwaan. Nah, ini ada yang bertanya, bagaimana hukumnya orang sedekah dengan tujuan orang agar dicontoh orang lain? Oke. Tolong dilihatkan aja Pak. Ya. Jadi bagaimana hukumnya orang sedekah dengan tujuan orang apa? Biar ngasih contoh orang lain. Jadi begini, urusan amal baik itu semuanya adalah tergantung niatan kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, ketika tujuannya adalah untuk ibadah kepada ikhlas, pertama untuk memberikan pelajaran contoh orang lain, pertama boleh dulu, tapi jangan keterusan. Akhirnya apa? Kalau sudah memberikan contoh, dicontoh, contoh kondisi sekarang ini, orang sekarang itu kan identik dengan gaya hidup yang luar biasa. Saya katakan riaknya luar biasa. Ya, contoh itu tadi, Pak Takmir, saya nyumbang masjid semen 50 sak, tolong ditulis. Lah, niatannya dua tadi. Apakah kamu ingin memberikan contoh atau riaknya dulu? Nah, maka disinilah harus kita pahami. Niat itu memang ada di hati Bapak Ibu, ikhlas juga ada dalam hati. Tetapi lagi-lagi ukurannya adalah contoh itu boleh,
tapi lihat kondisi yang ia contohkan dulu. Karena identik seperti infak, zakat, sedekah itu identik dengan yang ditunjukkan, ya kan? Maka kalau toh sekali itu boleh, tapi kalau berkali-kali akhirnya apa? Hati-hati riyaknya, tidak ikhlas di dalam memberikan apa itu sedekahnya tadi. Seperti siswa kita yang ada di SMP ini, kita latih setiap seminggu sekali apa? Infak sedekah, ya ada yang 1.000, ada yang 2.000. Karena apa? Melatih. Tapi nanti kalau sudah dilatih terus, ya kan, akan terbiasa dalam hidupnya memberikan kepada orang lain, tapi tidak harus ditunjukkan karena masih belajar. Begitulah. Ketika pembiasaan itu dilakukan sampai tuanya, akan timbul yaitu namanya bersedekah atau berinfak yang ia keluarkan. Lah ini, bayangkan kalau kita sudah besar-besar kok, sudah bapak ibu kok masih ditunjukkan saja, berarti tidak mendidik gitu. Kalau anak-anak sesekali 2 kali boleh, tapi kalau sudah tua ya janganlah begitu. Karena nanti takutnya niatannya salah, akhirnya apa? Pamer, bahasanya begitu. Ada lain lagi? Itu saya kira cukup karena sudah waktunya Isya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya hormati semua wali murid kelas 7, 8, 9. Ada lagi? Oh iya, ada lagi ternyata. Monggo, silakan. Ada? Apabila orang tua tidak sanggup mengakekoi kita karena kami faktor ekonomi, apakah kita bisa mengakekoi sendiri, Ustaz? Oke, terima kasih. Jadi seperti saya katakan tadi, di hadis Rasulullah tadi ini tentang akikah ya. Kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu fil yaumis sabi' wa tukhlaqu ra'sa wa tusamma. Nah, setiap anak itu yang dilahirkan itu tergadaikan dengan akikahnya di hari ke-7. Nah, dikasih nama dan dicukur rambutnya. Jadi kalau toh kondisi ngapunten mohon maaf di hari ke-7 hadisnya itu tadi, maka ketika kok orang tuanya ngapunten kondisinya tidak ada, ngapunten nggak ada, kemudian anak itu diberikan kelapangan rizki yang luar biasa kaya ketika di masa jayanya, ya kan? Maka anak tersebut sudah tidak wajib mengakikoi dirinya. Nah, karena apa? Bukan kewajibannya. Yang wajib siapa tadi? Orang tuanya. Jadi kalau kondisi orang tuanya tidak ada, ya nggak apa-apa karena hukumnya sunnah muakkad. Tapi jangan diremehkan loh ya. Nah, yang tahu ini adalah orang tua. Nah, jadi begitu. Maka agama ngasih solusi. Surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Pasti kita hafal itu. Maka para jamaah sekalian, kalau toh belum diakui ya sudahlah begitu. Nanti usahakan dan berkewajiban diri kita, mewajibkan diri, ayo setiap tahun berkurban. Tapi jangan kurban perasaan. Ya kurban perasaan biasanya apa? Mikir apa ngajak utangnya aja yang di itu begitulah. Aku gak iso kurban ya, utangku si akeh. Nah ya apa utangnya lunas jupuk maneh. Nah begitulah. Ini yang kondisi sekarang dimanapun itu gaya hidup sekarang itu begitu. Jadi kesimpulannya tidak dibolehkan untuk mengakui dirinya sendiri. Begitu. Pertanyaan lagi Ustaz. Oke, monggo. Pertanyaan dari Syasha 1F. Kalau sudah akikah tapi tidak potong rambut gimana Ustaz? Kalau sudah akikah Kami tidak potong
tidak potong rambut ketika itu. Nah, yang namanya lupa ya sudah. Mau wis gede ate potong gak urung ya potong dhewe maneh. Jadi potong rambut itu sebenarnya ketika itu sebagai simbol tergadaikan tadi. Jadi walaupun ketika itu sekali lagi itu bukan tanggung jawab kita dalam tanda kutip, tanggung jawab orang tua. Jadi walaupun ketika dulu itu kok lupa nggak dipotong, aku tak potong terus saya. Walaupun nggak disuruh potong tiap hari potong itu gayanya model rambutnya gitu kan, begitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Monggo ada lagi? Oke, ternyata alhamdulillah responnya banyak tadi. Jadi mulai dari zakat infak sedekah, akikah, kemudian kurban. Ada lagi Pak Kuku? Oh ya, ada lagi. Nggih. Bagaimana kalau sudah dewasa belum akikoh? Kalau dewasa bisa akikoh diri sendiri gimana? Nah, ini sama dengan tadi. Sekali lagi anakku, ya kan? Tidak wajib dan tidak usah saya katakan. Ketika sudah besar, tidak usah dan tidak wajib akikoh. Maka nanti ikutlah berkurban. Nah itu solusi agamanya begitu. Jadi nggak ada ceritanya dirinya itu mengakikoi dirinya sendiri begitu. Makanya pemahaman Islam harus kita cerdas bahasanya begitu. Jadi engko sing seneng ya sing undangan bacaan iku bacaan ae begitu. Ya kan? Begitu. Oke. Jadi sekali lagi anak-anak hadirin sekalian yang belum akikah tidak usah dan tidak wajib. Karena apa? Kewajiban orang tua ketika itu. Oke. Ada lagi Pak Ko? Oke, alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini ya kan ikhlas dan niat dalam segala perilaku kehidupan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al haula'il aulad wal banat salihin wa salihat alimin wa alimat nafi'in wa nafi'at najihin wa najihat mutaqaddimin wa mutaqaddimat li ilahi kalamatika ya Allah. Allahumma shif annal bala'a wal ghala'a wal waba'a wal mihana ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadha khasatan wa min buldanil muslimina ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Oke. Insyaallah nanti akan ada acara ngeliter selanjutnya di sesi selanjutnya begitu. Karena kita ngaji literasi begitu. Saya kira cukup. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.